Itu jadi kayak nyindir tentang sesuatu yang kayak mencoba untuk menjatuhkannya. Kala itu, usai dirinya selesai diinvestigasi, jadi dengan bercanda mengatakan bahwa itu berakhir dengan tertawa. G-Dragon kayak nggak terlalu peduli karena dia yang punya Royal Flush. Secara nggak langsung, pendapatan lagu tersebut juga akan disalurkan kepada orang-orang Palestina. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim and welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Namun, jika seandainya kalian lagi dalam kondisi yang gak baik aja nih, entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget di masalahnya. Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting! Alright everyone, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa fakta menarik di balik comebacknya G-Dragon. Nah teman-teman, seperti yang sudah kalian ketahui, G-Dragon baru saja merilis lagu yang berjudul Power. Lagu ini menandai comeback G-Dragon setelah 7 tahun hiatus. Gak main-main ya, lama banget tuh hiatusnya. Dan guys, di sini tuh aku sedang merangkum tentang beberapa fakta menarik di balik perilisan lagu Power. Fakta pertama, kita bakal bahas dulu ya guys tentang makna lagu Power. Yorobun, coba deh kalian lihat liriknya sekarang juga, coba dibaca-baca liriknya ya. Setelah kalian baca-baca, kalian dapat menyimpulkan bahwa lirik lagunya itu mengandung makna yang positif mengenai kepercayaan diri. Melalui lagu ini, jadi itu kayak ngajakin para pendengarnya untuk be yourself atau jadi diri sendiri. Karena dari sanalah kekuatan kita berasal. Selain itu, kemarin Jidi kan sempat tampil di acara You Kids on the Block. Nah, saat tampil di acara itulah, Jidi seperti kayak memberikan wawasan tentang makna di balik lagu Power. Pada kala itu, Jidi mengatakan seperti ini Yorobun. Lagu ini tentang power. Dan bagi saya, power adalah music. Dia lantas menambahkan, selama 7 tahun hiatus, saya merasakan pengaruh media yang sangat besar. Lagu ini menawarkan pandangan atau sindiran terhadap power media dan pesan tentang menyelaraskan berbagai jenis kekuatan. Oke, alright, jadi seperti itulah bagaimana penjelasan dari Bang Jidi soal lagu Power. Dan Yorobun, untuk lebih jelasnya coba ya kita bedah makna lirik lagu Power. Dimulai dulu dari lirik chorusnya. Aku langsung aja ya bacain seperti apa terjemahannya. By the way, kalau seandainya ada mistranslate, koreksi ya guys, oke? Sekarang aku punya power, kekuatan peningkatan, namun mengkritik dengan kuat, menyebarkan meme, berbicara bla bla bla. Pompa kekuatan, aku bebas, siap. Jangan buang waktumu. Ya, itu harus aku buktikan kepada mereka semua bahwa itu adalah salah. Aku punya semua tanda terima. Aku punya kekuatan. Aku cantik menjadi diriku sendiri. Waduh. Oke teman-teman, jadi kalau lebih seperti itulah bagaimana lirik di bagian chorusnya. Nah untuk lirik bagian chorus ini udah jelas banget ya. Di sini Jidi itu menegaskan bahwa gak usah deh mikirin gimana orang ngejek kamu, bicarain omong kosong tentang kamu. Jangan buang waktumu tentang itu. Buktiin kepada mereka semua kalau apa yang mereka bicarakan tentang kamu itu adalah salah. Oke, next ke bagian first one. Yang lain berkata kepadaku itu mudah, diam semua komentar, riak, pencari perhatian, edisi terbatas generasi kedua, mahakarya abad ini, tempat untuk beristirahat, kemewahan global. Hai, apa kabar? Namaku disebut G to the D atau GOAT, GOAT, sang legenda hidup. Raja masih muncul, bintang K lagi-lagi. Kudengar kau mendapatkan strike flush, hah? Terserah, he's forever royal. Oke, nah untuk lirik di bagian per satu ini, jadi itu kayak menyinggung tentang bagaimana orang-orang yang mengatakan kepadanya bahwa itu mudah, namun kenyataannya nggak seperti itu. Kan emang banyak ya orang-orang yang bilang, aduh mudah sih jadi kamu, aduh enak sih kalau jadi kamu. Kan banyak ya guys yang bilang kayak gitu, padahal mereka itu nggak tahu gimana kesulitan kita, kesusahan kita, mereka taunya enak aja. Selain itu, Jidi juga menyebutkan soal mahakarya abad ini, yang mana mungkin itu merujuk kepada rilisannya. Ini juga didukung dengan lirik sebelumnya yang mengatakan edisi terbatas generasi kedua. Seperti yang diketahui, Jidi sendiri merupakan idol K-pop generasi kedua. Dan selain itu, dia juga menyebutkan tentang nama lain Jidi, yaitu GOAT. By the way, GOAT di sini itu bukan hanya berarti kambing ya guys. Ya emang sih di musik videonya kita ditampilin ada kambing juga di sini ya, so that's right. Tapi untuk GOAT di sini itu merujuk kepada great of all times, terbaik sepanjang masa. Sementara itu untuk lirik yang mengatakan bahwa raja masih muncul, ini bisa saja merujuk kepada G-Dragon. As you know bahwa GD itu kerap kali loh dipanggil sebagai sebutan King K-pop kayak gitu kan. Dan sebagai King K, dia masih muncul, enggak tenggelam. By the way, kalian juga enggak sih di bagian akhir musik video? Nah, di bagian akhir musik video, kalau aku nih, ngelihatnya kayak dia tuh ngelompat. Tapi dia tuh enggak jatuh atau tenggelam, enggak. Justru dia tetap di permukaan. Terus artinya apa ya? Nah, kalau menurut aku nih, meskipun ada orang yang mungkin kayak mencoba untuk menjatuhkannya, atau meskipun dia hiatus dalam waktu yang lama, dia nggak tenggelam guys. Lalu di lirik yang bagian ini, maaf banget, aku ngerasa dia tuh kayak ngedis.
Di mana di sini G-Dragon itu kayak mention tentang someone yang mendapatkan strike flush. Apa itu strike flush? Nah, Yorobun, strike flush sendiri adalah kartu terbaik kedua dalam poker, yang mana kartu ini hanya dapat dikalahkan oleh royal flush atau strike flush yang lebih tinggi. Dan meskipun orang tersebut mendapatkan strike flush, G-Dragon kayak nggak terlalu peduli karena dia yang punya royal flush. Begitu Yorobun, udah jelas banget kan maksudnya ya. Next ke bagian pre-chorusnya. Oke, di bagian pre-chorus terjemahnya kayak gini. Aku nggak peduli dengan akhir yang tertawa. Uang menyumbangkan jutaan, menyeringai, penyalahgunaan kekuasaan, toleransi dipertanyakan, bencana alam, keadaan yang tak terelakkan, terlalu kuat, aku punya itu. Oke, Yorobun, ini lirik di bagian pre-chorusnya ya. Dan honestly, lirik di bagian pre-chorus ini juga cukup savage ya. Dan sekarang ya, banyak banget loh netizen ataupun penggemar yang yakin kalau lirik di bagian pre-chorus ini itu menyinggung tentang momen usai dirinya diinvestigasi. Kala itu, usai dirinya selesai diinvestigasi, Jadi dengan bercanda mengatakan bahwa itu berakhir dengan tertawa. FYI nih guys, G-Dragon itu memang sempat viral dikarenakan tanggapannya yang santai terhadap penyelidikan polisi. Menyusul tuduhan bahwa dirinya menggunakan narkoboy, beberapa gerakan JD seperti memutar leher ataupun memutar tubuhnya itu menjadi topik hangat loh. Bahkan ada juga yang berspekulasi bahwa ini tuh adalah disorientasi yang disebabkan oleh penggunaan narkoboy. Namun seperti saat dia menyatakan gak bersalah, G-Dragon berjalan dengan percaya diri menuju barisan pers dan masih memutar tubuhnya dan memutar tangannya seperti biasa. Dan setelah menyelesaikan interogasi selama 4 jam nih guys, GD lantas meninggalkan kantor polisi dan ia menanggapi pernyataan dari wartawan tentang tes narkoboy. Kala itu GD mengatakan kayak gini, hasilnya negatif, aku juga telah meminta pemeriksaan terperinci yang dipercepat. Aku telah mengatakan yang sebenarnya tentang semua hal yang dilakukan untuk penyelidikan polisi. Kemudian ketika ditanya apakah menurutnya penyelidikan polisi itu berlebihan, G-Dragon menjawab seperti ini. Menurutku itu nggak berlebihan ya, polisi tidak menyimpan dendam pribadi. Mereka hanya melakukan tugas mereka berdasarkan pernyataan seseorang. Penyelidikan ini untuk membuktikan bahwa aku nggak memiliki hubungan fakta dengan kejahatan narkoboy. Menurutku penyelidikan polisi itu nggak berlebihan kok. Tetapi kuharap mereka nggak bertindak lebih jauh tanpa informasi yang dikonfirmasi. Dan menanggapi pernyataan tentang penyelidikan yang berlangsung selama 4 jam itu, GD menjawab dengan santai. Ia mengatakan, aku tertawa sepanjang waktu, bercanda. Dan usai mendengarkan jawaban dari GD, reporter yang bertanya tentang hal itu kembali lagi nih, nanya dengan gugup sama GD. Sang reporter berkata kayak gini, lagi, Anda tertawa sepanjang waktu? Begitu nih Robin pertanyaannya. Dan perlu diketahui juga bahwa baik sebelum maupun setelah pemeriksaan, GD tampil percaya diri di hadapan pers, menunjukkan ketenangannya bahkan di saat melambaikan tangannya ke arah kamera. Dan Yorobun perlu dicatat juga ya bahwa G-Dragon itu menyumbangkan ratusan juta loh untuk memerangi penyalahgunaan narkoboy segera setelahnya. Well, dari kejadian ini saja sebenarnya sudah kayak menjelaskan kepada kita tentang makna keseluruhan dari lirik lagu Power. Seperti yang sudah kita bahas di bagian awal tadi, GD ngajakin kita untuk kayak nggak usah deh terlalu mikirin orang yang bilangin kamu gini, bilangin kamu gitu, nuduh kamu gini, nuduh kamu gitu kalau nggak bener. Dia juga ngajakin orang untuk percaya diri, jadi diri sendiri. Karena dari situlah kita dapetin power, dapetin kekuatan. Intinya dia itu kayak ngajakin orang jangan lemah. Kamu dituduh gini, buktiin sama mereka kalau kamu itu nggak seperti itu. By the way, ini aku mau nanya doang ya sama kalian. Mungkin gak sih di sini tuh GD kayak nyindir tentang sesuatu yang kayak mencoba untuk menjatuhkannya? Mungkin gak guys? Terlebih dalam lagu tersebut, dia juga menyebutkan tentang strike flush. Ibarat kata nih, meskipun lu kuat, jangan lupa gue lebih kuat daripada lu. Karena gue adalah royal flush, sementara lu adalah strike flush. So, meskipun lu mau jatuhin gue gak akan jatuh ataupun tenggelam. I think so. And how about your opinion about this one? Ntar komen ya guys di kolom komentar. Alright everyone, jadi seperti itulah kurang lebih soal makna dari lagu dan juga musik videonya. Kalau menurut pendapat aku seperti itu, ya emang sih nggak lengkap-lengkap banget ya kita bahasnya. Karena di sini memang ada beberapa bagian yang agak kurang aku paham banget. Jadi aku agak takut nih untuk kayak bahas tentang hal itu, nanti salah-salah lagi. Atau mungkin ada teman-teman yang pengen nambahin nanti, bisa sharing-sharing ya sama kita dan cara komen di kolom komentar. Dan guys, selanjutnya kita masuk ke fakta yang berikutnya. Ini juga lagi rame banget diperbincangkan oleh netizen, dimana untuk GD itu banyak banget loh dipuji oleh orang dikarenakan memilih label yang dimiliki oleh orang Palestina.
Nah ya Robun, untuk informasi saja ya, G-Dragon untuk perilisan lagu Power ini menggandeng Empire Record. FYI, Empire Record sendiri adalah label rekaman, distributor, dan juga penerbit independen ternama yang didirikan pada tahun 2010 yang lalu oleh lulusan teknologi musik yang bernama Ghazi Shami. Dan Ghazi Shami sendiri diketahui adalah orang Palestina. Ada bentuk Ghazi sendiri sebagai orang Palestina, beliau juga aktif loh guys menyuarakan soal yang terjadi di Palestina melalui sosial medianya. Bahkan di Twitter dia juga sudah mengatakan bahwa mereka mengumpulkan dana untuk memastikan bahwa mereka dapat menjaga orang-orangnya yang dalam hal ini adalah orang Palestina untuk menciptakan perubahan. So, dengan jadi yang memiliki Empire Record, secara nggak langsung pendapatan lagu tersebut juga akan disalurkan kepada orang-orang Palestina. Jadi nggak heran nih teman-teman kalau banyak banget netizen yang sekarang memuji G-Dragon dan juga mensupport comebacknya G-Dragon. Next ke partai berikutnya adalah tentang GD yang tampil di Mama. Waduh. Nah ya Robun, di tengah comeback ini, netizen juga dikagetkan dengan GD yang akan tampil di Mama Awards pada tanggal 26 November mendatang. Hal tersebut juga menandakan penampilan pertamanya usai 9 tahun sejak penampilan terakhirnya pada tahun 2015 yang lalu. Wow, jadi penasaran ya untuk menantikan bagaimana penampilan GD di Mama kali ini. Apakah kejadian waktu dulu akan terulang lagi? Dulu GD itu sempat ke dis Mama loh teman-teman. Gak tahu sih kalau yang waktu kali ini ya, I don't know juga sih. Jadi mari kita tunggu saja bagaimana penampilan dari G-Dragon. Oh iya Yorobun, kalian penasaran gak gimana reaksi dari netizen Korea usai mendengarkan peristiwa lagu G-Dragon? Kalau penasaran yaudah kita baca ini ya seperti apa komentar-komentar mereka. Yang pertama ada komen kayak gini. Bukan gayaku. Itu menyebalkan. Kedengarannya seperti lagu GD, bukankah itu hal yang bagus? Memang jelek tapi MP-nya bagus. Lucu sekali. Bagus sekali, aku suka bagian baiknya. Itu begitu bagus. Aku sudah menunggu MP G-Dragon. Aku jadi bertanya, tapi ini bikin ketagihan. Langsung menempati posisi 2 dong di top 100. By the way, honestly ya teman-teman, kalau aku ya pas pertama kali dengerin lagu ini, nggak nyantol. Jujur ya nggak nyantol. Tapi setelah 2-3 kali dengerin, wah lagunya emang bener-bener seadiktif itu loh. Asik, ini emang bener-bener ciri khasnya G-Dragon banget. Lagunya G-Dragon banget. By the way untuk orang-orang yang mungkin berkomentar nggak suka, ya mungkin itu dikarenakan pertama kali denger kali ya. Aku saranin sih untuk denger 2 kali atau nggak 3 kali. Kalian nanti juga pasti bakalan suka sama lagu ini. Soalnya aku juga kayak gitu guys. Selain itu, netizen Korea juga telah mengomentari soal pencapaian GD yang lagunya langsung menempati posisi nomor 2 di top 100 Melon. Mereka berkomentar seperti ini guys. Debak, selamat. Faktor bassnya gila. Gila banget kekuatan GD. Wow, seperti yang diharapkan dari GD. Wow, GD adalah GD. Wah, itu mengesankan. Tidak, tapi ini gila sih. Oke, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen yang menanggapi tentang pencapaian dari G-Dragon. Dan bener sih, ini tuh bener-bener debak dan super crazy banget. Karena baru aja dirilis udah nempati posisi teratas loh guys. Dan Yorobun, gimana pendapat kalian atas hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye.